Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 11 MIPA 3 dengan beranggotakan Rian Dwi Martin dengan nomor absen 33, Taskia Aulia Ahmad dengan nomor absen 34, Vincentius Andrew Lorenzo dengan nomor absen 35, Vivi Aida Yaya dengan nomor absen 36. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata pelajaran PKWU dengan materi perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. C. Perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam kegiatan usaha, seseorang wirausahawan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break-even point. Analisis BEP sama dengan suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Pengertian dari manfaat titik impas atau BEP. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba, juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Hal ini biasa terjadi apabila perusahaan di dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan biaya variabel, dan volume penjualannya hanya cukup menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup menutupi biaya tetap dan biaya variabel, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Manfaat dari break-even point sebagai berikut. A. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. B. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang C. Memperoleh laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang D. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Komponen perhitungan titik impas break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Break-even point memerlukan komponen perhitungan dasar. Yang pertama yaitu fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain, yaitu variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Rumus yang digunakan untuk analisis break-even point terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu dasar unit. Berapa unit barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas? Rumusnya yaitu BEP sama dengan FC per P minus VC. Yang kedua yaitu dasar penjualan beberapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impas. Rumusnya yaitu FC per 1 minus FC per P. Penghitungan 1 minus VC per P biasa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. Menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kurva BEP merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual pada sumbu X dan antara pendapatan dari penjualan atau penerimaan dan biaya pada sumbu Y. BEP dapat terjadi jika pendapatan dari penjualan dalam kurung TR berada pada titik keseimbangan dengan total biaya dalam kurung TC. Sedangkan biaya tetap dalam kurung FC adalah variabel yang tidak berubah meskipun jumlah volume yang dihasilkan berubah. BEP dapat dilihat pada gambar berikut agar dapat lebih jelas mengenai perpotongan antara garis penerimaan dan biaya total. Dengan keterangan, TR adalah total revenue atau dalam kurung penerimaan, dan Q adalah quantities dalam kurung produksi, FC adalah fixed cost biaya atau biaya tetap, VC adalah variable cost atau biaya variabel, TC adalah total cost atau total biaya, dan BEP adalah break even point atau titik impas. BEP dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama, break even point atau BEP penjualan dalam unit.
Menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Rumus perhitungan BP unit seperti berikut. BP unit sama dengan FC per P dikurang VC. Keterangan rumus perhitungan BP unit adalah BP adalah break even point atau titik impas, Q adalah kuantitas atau produksi, VC adalah fixed cost atau biaya tetap, FC adalah variable cost atau biaya variabel, P adalah harga produksi. 2. Break even point atau BP rupiah. Break even point rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kualitas produk pada saat BP. Rumus perhitungan BP rupiah sebagai berikut. FC per 1 dikurang VC per TR. Keterangan rumus perhitungan BP rupiah adalah BP adalah break even point atau titik impas, TR adalah total review atau penerimaan, FC adalah fixed cost atau biaya tetap, VC adalah variable cost atau biaya variabel. Margin of safety, batas keamanan yang menyatakan sampai berapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Atau dengan kata lain, batas maksimum penurunan volume penjualan yang dianggarkan yang tidak mengakibatkan kerugian. Contoh menghitung break even point atau BEP. 1. Rencana penjualan produk kerajinan tahun 2016 meliputi kedua jenis produk adalah sebagai berikut. Nama produk A jumlah unitnya 15.000, harga unitnya 1.000, totalnya 15 juta. Produk B jumlah unitnya 10.000, harga unitnya 750, totalnya 7.500. Biaya variabel A 15.000, harga unitnya 500, totalnya 7.500. Biaya variabel B jumlah unitnya 10.000, harga unitnya 300, totalnya 3 juta. Biaya tetap keseluruhan ada 5 juta per setahun. Dengan data tersebut, kalian diminta untuk 1. Menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Yang kedua, menentukan BEP produk A dalam unit. Dan yang ketiga, menentukan BEP produk B dalam unit. 1. Menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Rumusnya, BEP rupiah sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang total biaya variabel per total penjualan. BEP sama dengan 5 juta per dalam kurung 1 dikurang 7.500 ditambah 3 juta per 15.000 ditambah 7.433.962 rupiah dibulatkan menjadi 9.433.962 rupiah. Yang kedua, menentukan BEP produk A dalam unit. Rumusnya yaitu BP unit produk A sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP-nya sama dengan 5 juta per 1.000 dikurang 500. BEP sama dengan 10.000 per. Yang ketiga, menentukan BEP produk B dalam unit. Rumusnya yaitu BEP unit produk B sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BP-nya sama dengan 5 juta per 750 dikurang 300. BP sama dengan 11.111,11 unit. Dibulatkan menjadi 11.111 per unit. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah perusahaan kerajinan menjual 100.000 buah hasil produksinya dengan harga Rp20 per buah. Biaya variabel per buah barang adalah Rp14, yang Rp11-nya adalah biaya produksinya dan sisa adalah biaya pemasaran. Biaya tetap terjadi secara merata jumlahnya Rp792.000, yang Rp500-nya biaya produksi dan lainnya adalah biaya pemasaran. Seperti pada di tabel, total unitnya yaitu 100.000, harga jual per unitnya yaitu Rp20, biaya variabel Rp11, biaya admin dan pemasaran yaitu
Rp3 per unit. Total unitnya yaitu biaya tetap, harga unitnya per unit Rp500.000, biaya variabel tidak diketahui, biaya administrasi dan pemasaran adalah Rp292.000. Pertanyaannya yaitu: 1. Tentukan BEP per unit dan rupiah. Yang kedua, menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung Rp90.000. Jawabannya yang soal pertama, tentukan BEP dalam unit. Rumusnya yaitu BEP unit sama dengan total variabel per unit. BEP sama dengan 792.000 per 20 dikurang 14. BEP sama dengan 792.000 per 6. BEP sama dengan 132.000 per unitnya. Pertanyaan yang kedua, menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung, yaitu 90.000. Maka laba sama dengan harga jual dikurang total biaya. Labanya yaitu 90.000 sama dengan X dikurang dalam kurung biaya variabel ditambah biaya tetap. 90.000 sama dengan X dikurang biaya variabelnya yaitu 1.400.000 ditambah 792.000 itu biaya tetap ya. 90.000 sama dengan X dikurang 2.192.000. X sama dengan 2.192.000 ditambah 90.000. X sama dengan Rp2.282.000. Jadi harga jualnya yaitu Rp2.282.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.